Halo para beban keluarga, bagaimana kabarnya? Masih suka nonton situs biru? Selamat datang di channel Emon Movie yang pastinya akan selalu membahas seputar perfilman. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Survival Island tahun 2005, di mana film ini akan banyak adegan cerot-cerotnya. Tanpa banyak cincong, langsung saja kita mulai. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Jack dan Jenny, pengusaha kaya raya yang hendak berlibur dengan kapal pesiar. Terlihat di sana awak kapal yang bernama Manuel telah menunggu mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berangkat untuk berlibur dan bersenang-senang. Di tengah perjalanan, Jack merasa tak nyaman atas sikap Manuel yang mempunyai tatapan lain pada istrinya, dan dia mengatakan hal itu kepada sang kapten. Kemudian sang kapten pun menyampaikan ketidaknyamanannya Jack kepada Manuel. Mendengar hal itu, Manuel tidak terima dan malah memilih keluar dari kapal itu. Tanpa sengaja, sambil berlalu pergi, Manuel melemparkan sebuah cangcutnya ke atas kompor. Sang kapten melihat asap dari arah dapur dan ia pun memeriksanya dan berusaha untuk memadamkannya namun tidak berhasil. Lalu ia dengan penumpang lainnya menyelamatkan diri dengan menaiki sekoci karena kapalnya akan meledak. Tapi apesnya sekoci yang mereka naiki sebelum menemukan daratan di tengah jalan diterjang badai, yang membuat sekoci bocor dan membuat mereka berpencar dan harus menyelamatkan diri masing-masing. Singkat cerita, penumpang yang selamat menyelamatkan diri dari terjangan badai itu hanya Jenny yang berhasil selamat, dan terdampar di sebuah pulau kecil dan ditolong oleh Manuel. Dan saya jelaskan di sini kenapa Manuel sudah ada di pulau itu, karena setelah bertengkar dengan sang kapten, ia langsung loncat dari kapal dan berenang mencari daratan, hingga pada akhirnya sampai di sana. Lanjut, beberapa hari kemudian, Jenny sedang menunggu Manuel mencari ikan. Tiba-tiba ia dikejutkan melihat ada suatu terapung di tepi pantai, dan ketika ia mendekatinya, ternyata itu adalah mayat sang kapten. Kemudian Manuel dan Jenny pun menguburkannya. Di sana, mereka berdua mencoba bertahan hidup dengan memakan daging ikan mentah dan membangun tempat tinggal yang lebih aman dengan peralatan seadanya. Ketika mereka sedang berenang, Jenny menanyakan kenapa saat itu Manuel menampar wanita yang menghampirinya, dan Manuel pun menjelaskannya. Keesokan harinya Manuel mencari ikan dan setelah mendapatkannya dia pun pergi menepi. Setelah sampai di pinggir pantai, dia terkejut melihat Jack dalam keadaan yang pikarunyaun. Lalu ia membawanya ke tempat berteduh. Jenny berterima kasih pada Manuel karena telah menyelamatkan Jack. Di sisi lain, Jack yang sedang berbaring merasa jenuh dan kemudian keluar. Namun, tak diduga ia melihat Jenny dan Manuel yang sedang nangkap ikan terlihat begitu mesra. Tak lama Jenny kembali menghampiri Jack, kemudian Jack menyindirnya atas perbuatan yang dilakukannya tadi dengan Manuel. Suatu ketika, Jack mengungkapkan keheranannya kepada Jenny kenapa Manuel bisa membawa kacamata padahal kapalnya terbakar. Di sini, Jack tidak mengetahui saat dirinya mengomentari perbuatannya kepada sang kapten, saat itu juga si Manuel keluar dari kapal itu. Lanjut, ketika mereka sedang ngobrol, tiba-tiba datang Manuel, dan dia mengatakan bahwa saat itu ia telah menangkap ikan. Kemudian Jack menyuruh Jenny untuk menemaninya dan lagi-lagi Jack menyindir dengan perkataan sinis yang penuh akan kecemburuan dan kecurigaan. Setelah berusaha dengan keras, akhirnya Manuel berhasil mendapatkan satu lobster yang besar dan cukup kenyang untuk makan mereka bertiga. Namun, setelah sampai membawanya ke tempat berteduh,
Ternyata Jack malah enak-enakan ngerokok dan tidak menyalakan api. Bahkan dia kembali melontarkan kata-kata yang kurang enak didengar, membuat Manuel tersinggung hingga Manuel memilih berpisah dengan mereka. Rupanya, Jenny tidak suka dengan sikap Jack yang sangat sinis kepada Manuel. Jenny mengatakan bahwa Manuel telah menyelamatkan nyawa Jack dan juga dirinya. Jadi, seenggaknya si Jack harus memberikan rasa hormat kepada Manuel, bukan malah sebaliknya, menuduh Manuel menggenjot dirinya. Keesokan harinya, Jack mencoba berburu ikan sendiri tanpa mengandalkan bantuan si Manuel. Rupanya, sulit menangkap ikan sendiri dan apalagi tanpa memakai kacamata selam. Tapi Jack tidak putus asa, dia kemudian mencari di tempat lain dan menyuruh Jenny untuk menepi. Dan lagi-lagi, si Jenny membuat masalah kembali dengan menghampiri Manuel karena terdorong rasa lapar. Setelah merasa kenyang, dia pun pergi. Tidak lama kemudian, Jack pun datang membawa beberapa ikan kecil. Karena kedinginan, ia pun menyalakan rokok dengan sebuah ranting. Namun dia terkejut ketika mencium bau ikan dari ranting itu. Sedangkan dia tidak merasa memberi ikan karena belum mendapatkannya. Siapa lagi kalau bukan Manuel yang memberikannya, dan itu membuat Jack semakin kesal. Dan suatu hari, ketika Jack dan Jenny menangkap ikan, terlihat saat itu Manuel mencuri korek api milik Jack, dan Jack mengetahui perbuatan Manuel. Tanpa basa-basi, Jack menghampiri Manuel dengan perasaan amarah yang meledak-ledak, dan tak tertahankan dari beberapa hari yang lalu, dan akhirnya mereka pun baku hantam. Ketika Manuel terbangun, ia pun melihat Jack sedang berenang menangkap ikan. Lalu ia melihat ke tempat ia menyimpan kacamatanya dan ternyata sudah tidak ada. Dan itu membuat dia sangat marah, lalu mengambil tombak untuk membunuhnya. Namun Jenny menghalanginya, tapi ia tidak berhasil meredam amarah Manuel. Malah sebaliknya, Manuel menyerang dengan memeluk tubuh Jenny untuk mengeluarkan cairannya. Rupanya, lama-lama hasrat Jenny pun mulai bangkit dan melayani rudal Manuel. Merasakan hal itu, Manuel tidak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung mencobloskan rudalnya ke black hole yang ia idamkan sejak pertama bertemu. Dan akhirnya, impian Manuel terwujud untuk Prot-Prot. Setelah selesai, mereka kembali ke tempat masing-masing. Tak lama kemudian, Jack datang mengembalikan kacamatanya. Melihat di sana Manuel tidak marah seperti biasanya. Ya, mau marah gimana? Udah dikasih huncai berem. Kayak ayam kelaparan dikasih dahar langsung diem, blok. Dan ketika sampai di tempat berteduhnya, Jack menanyakan kepada Jenny kenapa Manuel sekarang terlihat lebih tenang. Dan dia pun semakin curiga ketika ia mengambil ikan. Jenny dan Manuel melakukan pengencerotan, dan memang begitulah kejadian yang sebenarnya. Lanjut, Jack pun kecewa dan patah hati, dan tidak bisa menahan amarahnya lagi, lalu mengusir Jenny ke hadapan Manuel, lalu meninggalkannya pergi. Dan setelah kejadian itu, Jack bertahan hidup sendiri, lalu membuat kacamatanya dengan alat seala kadarnya. Kemudian ia menggunakan kacamata yang ia buat, lalu menyelam dengan tujuan mencari ikan. Namun nasibnya baik di sana. Ia menemukan sekoci yang dulu ia pernah naiki, dan membawanya ke daratan untuk memperbaikinya. Malamnya, Jenny mengatakan kepada Manuel bahwa besok pagi Jack akan pergi dari pulau itu, menggunakan sekoci yang telah ditemukannya. Dan Jenny pun mengajak Manuel mencuri sekocinya dan meninggalkan Jack sendirian di sana. Dan ternyata, rencana mereka sudah diketahui oleh Jack yang sedang noong. Keesokan paginya, Jack membongkar lagi sebagian sekoci yang diperbaikinya, lalu meninggalkannya pergi. Rupanya, Jack melakukan hal itu dengan sengaja. Setelah Jack pergi, Manuel tidak menyia-nyiakannya dan langsung membangunkan Jenny dan mengajaknya pergi menggunakan perahu Jack. Ketika Jack kembali, Jack pura-pura terkejut ketika melihat mereka berdua mencuri sekocinya. Ketika di tengah perjalanan, sekoci yang mereka tumpangi bocor dan tenggelam. Lalu mereka pun kembali lagi ke pulau itu.
dan Jack menyambut Manuel dengan tombak yang di tangannya dan melemparkannya ke punggung Manuel dan menusuknya sampai Manuel terluka, lalu menangkap Jenny. 2001? What weren't you wearing, Pink? I think that... Malamnya, Manuel datang untuk membebaskan Jenny, dan rupanya luka Manuel sudah membaik. Tanpa basa-basi, Manuel pun langsung menyerang Jack, dan akhirnya mereka pun gelut. Dan mereka pun saling berambisi untuk saling membunuh, dan lagi-lagi, koploknya si Jenny malah membantu Manuel, lalu mereka berdua kabur. Di sisi lain, seorang wanita yang pernah disakiti oleh Manuel, ia tidak menerima begitu saja, kemudian menyantetnya dan memperalat Jack. Tanpa sadar, Jack terus menelusuri jejak Manuel dan Jenny, hingga akhirnya Jack berhasil menemukan mereka, dan mereka pun bertarung. He can't fight anymore. He's sick. You've made him sick. Cerita berpindah adegan ke si wanita yang sedang melakukan penyantetan dengan menusukkan bonekanya ke pisau kecil yang telah disediakan, dan itu membuat Manuel mati dengan sendirinya. Lebok, mamam, ing. Dan setelah kejadian itu, Jenny pun terpaksa kembali tinggal dengan Jack di pulau itu, bahkan menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada Jack. 1 tahun kemudian, ketika Jack sedang berburu ikan untuk makan mereka, tiba-tiba Jenny yang sedang tidur didatangi oleh nelayan yang kebetulan lewat sana, dan Jenny pun mengatakan pada mereka berdua bahwa ia tinggal di pulau itu hanya sendiri, dan akhirnya Jenny pun ikut bersama mereka. Begitu iblisnya si Jenny ini meninggalkan Jack bahkan sampai membawa korek apinya. Dasar cewek jahanam nih. Tamat, ending yang sangat mengkoplokan. Setelah saya nonton film ini, sebenarnya tidak banyak pelajaran yang bisa diambil dari film ini. Namun ada satu pelajaran penting, yaitu jangan selingkuh. Sekian dari saya Emon, mengucapkan sampai jumpa lagi. Salam pengangguran Indonesia.